Aksi pengeroyokan terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh dua orang emak-emak di rumah korban di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban yang baru keluar dari dalam rumahnya, tiba-tiba dua orang emak-emak telah berdunggu dan menghampiri korban. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret ke halaman rumah dan memukul korban. Di halaman rumah, kedua pelaku tak henti-henti memukul korban secara brutal. Meski seorang kakek diduga orang tua korban berupaya untuk melerai, namun kedua pelaku tetap mengeluarkan emosinya dengan terus menganiaya korban. Aksi pengeroyokan dilakukan kedua emak-emak direkam oleh teman pelaku karena ia dituduh merebut suami orang atau pelakor. Katanya ada tamu dari Robatal, terus saya keluar, terus tiba-tiba langsung mukul tanpa ada pertanyaan. Ada 3 orang pelaku, tapi yang mukulin 2 orang, yang satu ngevideoin. Korban yang mengalami lebam di bagian tubuhnya dan tak merasa merebut suami orang, kemudian melaporkan ke Mapolres Sampang. Saat ini petugas melakukan penyelidikan termasuk memanggil saksi-saksi atas kasus pengeroyokan tersebut. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk di Jalan Pahlawan, depan perumahan Grand Indah, Kulahan, Kelurahan Sucenjeru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Yang ini motor. Layarnya ada di posisinya kiri. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk di Jalan Pahlawan, depan perumahan Grand Indah Kulahan, Kelurahan Sucenjeru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Sampai segitunya. Korban bernama Farid Akhirul Naufan tewas setelah motornya bertabrakan dengan truk bermuatan kayu. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang. Saat melintasi jalan menikung, motor keluar lajur hingga tertabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Citro Wardoyo, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara itu pemirsa, satu unit mobil minibus tertabrak kereta api Tawang Alun di perlintasan kereta api di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Satu unit mobil minibus tertabrak kereta api Tawang Alun di perlintasan kereta api di Kampung Bintingan, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat minibus yang dikendarai Nurosidi hendak melintas di perlintasan kereta api dari arah utara. Namun di saat bersamaan melintas kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur. Mobil tertabrak hingga terlempar sejauh 10 meter. Penyebab kecelakaan karena perlintasan kereta api tidak ada penjaganya. 4 orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan kini masih dirawat di RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Sedangkan bodi minibus rusak parah di bagian depan dan belakang. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, seorang pelajar SMA menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh 3 pelajar lain di Cakung, Jakarta Timur. MF, pelajar berusia 16 tahun, matanya nyaris buta usai disiram air keras oleh 3 orang pelajar lainnya. Saat itu, korban bersama 2 rekannya pulang sekolah dan tengah berboncengan di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Namun saat berpapasan dengan 3 pelaku yang juga berboncengan, korban tiba-tiba disiram air keras. Selanjutnya, para pelaku berinisial AFY, FS, dan FTI kabur, hingga akhirnya ditangkap polisi. 1 pelaku ditahan, sedangkan 2 pelaku lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak lantaran masih di bawah umur. Menurut Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali Chandra, dalam aksinya para pelaku mengincar korban secara acak, dengan tujuan untuk mencari jati diri agar ditakuti oleh kelompok pelajar. Pelaku ini membawa botol yang berisikan
air keras dengan random saja, acak. Siapapun yang ditemukan di jalanan akan dia siram. Dari pengakuan mereka hanya baru melakukan 1 kali. Tujuannya adalah tentu untuk mencari jati diri ya, mencari jati diri dari para tersangka supaya dikira hebat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang perempuan pegawai salon menerkam pelaku curanmor di depan salonnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi heroik tersebut viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor di salah satu salon yang berada di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan waktu saat korban baru membuka tempat usahanya dan sedang menyapu ruangan untuk bersiap-siap buka. Saat sepeda motor dipanaskan, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko. Namun ketika pelaku menurunkan standar motor, korban tersadar dan langsung spontan lari ke arah luar. Korban pun lompat dan langsung menerkam pelaku. Sempat terjadi pergulatan antara pelaku dan juga korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kaki. Tak mau ambil resiko, pelaku yang sudah ditunggu oleh rekannya di pinggir jalan langsung kabur meninggalkan sepeda motor incarannya. Refleks ngejar bang, tanpa pikir panjang, karena kan takut juga, itu kereta barang mahal. Sempat ketangkep pelakunya sama kakak? Sempat bang, tapi karena ada temennya, aku juga gak berani melawan. Untungnya ada juga tukang gojek yang mau mengejarkan komplotannya, jadi aku merasa terbantu sih, tapi sempat kali. Meskipun sepeda motornya tak berhasil dibawa kabur, namun korban mengaku mengalami trauma dan khawatir sewaktu-waktu maling itu akan kembali beraksi di tempat usahanya. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, ratusan lapak dan puluhan bangunan toko di pasar tradisional Sri Bantas, Kecamatan Kediri Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, ludes terbakar. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kepulan asap membumbung tinggi dari lokasi pasar tradisional Sri Bantas di Kabupaten Tabanan yang terbakar. Sebanyak 44 unit bangunan toko dan 144 lapak pedagang pada pasar tradisional ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi pada Rabu pukul 14 WITA tersebut diduga berawal dari salah satu kios di tengah pasar yang mengalami korsleting listrik hingga mengakibatkan munculnya api. Tiupan angin dan material yang mudah terbakar membuat api merabat ke lapak kios lainnya dengan cepat. Para pedagang yang sebagian besar sudah menutup lapak dan tokonya hanya bisa pasrah melihat semua barang dagangannya hangus tak tersisa. Awal kebakaran ini terjadi di los ring dalam niko, tapi pemicunya yang belum pasti niko tahu entah niko dupa, tapi konsleting listrik niko yang tahu. Tiba-tiba api sudah membesar, kejadian awal kejadiannya niko. Upaya pemadaman dilakukan 4 unit armada damkar Kabupaten Tabanan dibantu 4 unit armada damkar Kabupaten Badung. Tepatnya 8 BW, damkar Badung 4. Damkar Tabanan 4 BW. Dan kita bisa selesaikan selama kurang lebih 2,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan sebesar 8 miliar rupiah. Kita beralih ke berita pilkada. Pemirsa, mobil yang ditumpangi calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempar batu oleh orang tak dikenal. Insiden itu terjadi pasca debat kedua pemilihan gubernur Sumatera Utara. Seperti inilah suasana keributan yang terjadi di luar lokasi debat kedua Pilgub Sumatera Utara di depan Hotel Santika Medan. Sorak-sorai antar pendukung serta aksi saling lempar botol air mineral pun tak terelakkan antar kedua pendukung pasangan calon gubernur. Suasana makin panas saat Cagup Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, akan meninggalkan lokasi. Mobil yang ditumpangi Bobi tiba-tiba dilempar batu oleh orang tak dikenal dari kerumunan massa.
Beruntung, kericuan dapat segera diatasi oleh polisi yang bertugas. Mobil yang ditumpangi Bobby pun dapat dikawal oleh petugas keluar dari lokasi. Atas peristiwa itu, tim hukum Bobby Surya pun berencana melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan. Pengawalannya cukup ketat dan keluar begitu semua orang mendengar yang ada di situ. Saya kebetulan ada di situ, meski jaraknya jauh karena saya juga di mobil. Tapi melihat sendiri terjadi apa yang kita sebut tadi malam itu ada pelemparan. Tapi kita tidak tahu siapa yang melempar dan pakai tadi suara itu ada. Gitu. Dan kemudian malam itu juga saya koordinasikan tim hukum kami kumpul di sini dan menyiapkan untuk menyampaikan laporannya. Mengapa harus dilaporkan? Gitu ya. Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira, dan beradu gagasan dan konsep lah. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa pelemparan itu. Tim pemenangan Bobby Surya membantah jika peristiwa itu dipicu dari pendukung mereka yang lebih dulu melempar botol air mineral. Hinca berharap kedua belah pihak dapat lebih menjaga ketertiban di debat ketiga untuk menciptakan suasana pilgub yang riang gembira. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, merespon perihal pelemparan botol air mineral terhadap dirinya. Selesai debat publik kedua Pilgub Sumut, dirinya mengaku memang terkena lemparan botol air mineral. Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi terkena lemparan botol air mineral di bagian wajah selepas acara debat publik kedua Sumut Rabu malam kemarin. Wajahnya terkena lemparan botol air mineral ketika ia bersama rombongan berjalan menuju mobil meninggalkan lokasi debat. Menanggapi hal itu, Edi Rahmayadi mengaku memang terkena lemparan botol air mineral, namun ia menambahkan peristiwa ini adalah hal yang perlu pihaknya perbaiki. Gimana Pak? Tidak tahu pelemparan ini. Yang sebelum masuk ke mobil Bapak yang Bapak alamin dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Oke, Bang. Sementara kuasa hukum tim pemenangan Edi Rahmayadi membenarkan peristiwa tersebut. Mereka pun meminta kepolisian mengusut kasus ini. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital membongkar praktik judi online yang melibatkan pegawai kementeriannya. Anggota Komisi 1 DPR berharap ada langkah konkret Menteri Komdigi Mutia Hafid dalam memberantas judi online. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan jajaran. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, Abraham Srijaya, menduga praktik judi online bukan sekedar pembiaran, tetapi ada pelaku di dalam. Saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran. Karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem Yoyo Rio Sudibyo mendorong Komdigi segera bersih-bersih terkait judi online. Ini judul judi online ini baru awal ya. Baru awal. Masih banyak sekali rentetan-rentetan yang nanti pasti akan meledak, Bu. Contoh nih, pinjol. Kalaupun nggak meledak, Ibu yang harus meledakkan. Dan saya percaya Ibu bisa ini. Menteri Komdigi mengakui sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk fokus memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri. Salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali
memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. DPR pun menunggu sistem pengawasan dan proses pemblokiran terhadap situs judi online yang marak saat ini. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi judi online. Kepada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Presiden Prabowo memerintahkan agar bekerja sama dengan lembaga hukum dan kementerian lainnya dalam memberantas judi online. Presiden Prabowo Subianto menegaskan 4 arahan penting dalam penegakan hukum yang harus diambil oleh jajaran menteri dan setingkat menteri, terutama lembaga hukum. Presiden Prabowo memerintahkan agar penegakan hukum terhadap pemberantasan judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi harus diperhatikan. Ada 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi. Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu untuk menindak tegas, ya, soal 4 hal tadi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut sangat menekankan pesan Presiden Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas judi online. Kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan. Pengungkapan kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komdigi membuat Mutia Hafid mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah menonaktifkan 11 pegawai Komdigi yang terlibat. Dari berita lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Kamis pagi kemarin. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami kritis serta 5 korban lainnya menjalani perawatan di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Kamis pagi. Gunung yang memiliki ketinggian 1.584 meter ini melontarkan material abu vulkanik bercampur pasir setinggi 8.000 meter dari atas puncak ke arah barat daya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak erupsi pertama pada tanggal 5 November mengakibatkan 9 korban meninggal dunia. Posko pengungsian telah disebar di 3 titik pengungsian. Di Desa Lewolaga dengan 693 orang, Desa Bongkang 692 pengungsi, Desa Konga 1.372 warga yang mengungsi. Petugas juga sudah menutup akses jalan yang dilakukan secara selektif dan mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dan masuk ke dalam jarak yang telah ditentukan. Miris, seorang kakek buta dijatuhi hukuman 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sekayu karena dianggap melakukan pengeroyokan bersama anaknya terhadap korban setelah sang anak ketahuan mengambil sebatang pohon keladi. Isak tangis kakek Rusdi, 70 tahun, yang mengalami kebutaan tak terbendung setelah dirinya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Sekayu. Kakek Rusdi divonis bersalah sehingga dirinya harus menjalani hukuman 1 bulan penjara. Sementara anak perempuannya Reni divonis 4 bulan penjara karena keduanya terbukti melakukan pengeroyokan terhadap tetangganya usai sang anak mengambil 1 batang keladi milik tetangganya. Saat menjalani sidang, kakek Rusdi dan anak perempuannya diantarkan oleh puluhan keluarga. Sementara pihak kuasa hukum kakek Rusdi rencananya akan melakukan upaya banding atas keputusan hakim yang menjatuhkan vonis 1 bulan penjara terhadap kakek Rusdi.
keputusan oleh Pengadilan Negeri kakek Rusdi diputus dengan 1 bulan penjara, untuk terdakwa Reni diputus 4 bulan penjara. Reni itu siapa anaknya? Anak dari kakek Rusdi. Kasusnya? Kasusnya dituduh terbukti pengeroyokan dengan pasal 170. Gara-gara apa itu? Gara-gara keladi. Ya, terus tindakan Anda sebagai kuasa hukum terhadap kakek Rusdi dan anaknya? Atas putusan tersebut, kami dari penasihat hukum dan terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding. Sementara pihak Pengadilan Negeri Sekayu mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap kakek Rusdi dan anaknya sudah sesuai. Dan sudah dipertimbangkan juga seluruhnya terkait dengan kondisi dari terdakwa, kondisi dari korban, kemudian juga keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga dalam hal ini untuk korban kakek tersebut divonis atau diputus selama 1 bulan penjara, dan terhadap anaknya divonis atau diputus selama 4 bulan penjara, seperti itu. Jadi seluruhnya sudah dipertimbangkan dan diputuskan secara bulat oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Sebelumnya kakek Rusdi yang mengalami kebutaan ini dilakukan penahanan kota karena dituntut tetangganya akibat melakukan pengeroyokan setelah anak perempuannya mengambil sebatang pohon keladi. Pemirsa, ada kisah inspiratif dari sejumlah penyandang disabilitas di Blora, Jawa Tengah yang sukses membuka jasa pembuatan kaki palsu. Hasil produksi kaki dan tangan palsu buatan mereka kini sudah merambah hingga ke luar Jawa. Keterbatasan fisik tak membuat Sony Wijaya bersama rekannya Sigit mudah menyerah. Bermodal semangat dan kerja keras, kini kedua pemuda ini sukses membuka jasa pembuatan kaki palsu. Kaki palsu buatan mereka berbahan dasar serat fiber, resin dan katalis. Ketiga bahan dasar tersebut dicampur dan didesain sesuai bentuk kaki. Butuh waktu 3 hari untuk membuat 1 kaki palsu. Untuk 1 kaki palsu dijual seharga 5 juta rupiah. Sejak mulai merintis usaha 1 tahun lalu, sudah puluhan kaki palsu yang dibuat. Dalam sebulan Sony biasanya mampu membuat kaki palsu 3-4 buah. Pemesan tidak hanya datang dari Blora, namun hingga luar Jawa. Untuk penjualan, dirinya memanfaatkan jaringan teman-teman sesama penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Kalau sementara ini banyak pesanan kita dari Kabupaten Blora sendiri, kadang dari kabupaten, dari Rembang, kadang ada dari luar provinsi, dari Palembang. Kalau untuk harga sendiri gimana, Mas? Kalau harga sendiri kita kisaran sekitar 5 juta rupiah untuk kaki palsu yang standar untuk bawah lutut, dan untuk yang atas lutut yang standar kisaran 8 juta rupiah. Sony mengatakan kualitas kaki palsu buatannya mampu bertahan hingga 8 tahun. Ia pun menggratiskan biaya perbaikan jika ada kerusakan selama proses pemakaian. Sony bersyukur berkat usaha kaki palsu ini bisa menambah pendapatan ekonomi keluarganya dan sesama penyandang disabilitas lain. Pemirsa, ketahanan pangan menjadi salah satu program yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat. Salah satunya para peternak susu kambing Etawa di Jombang, Jawa Timur yang menyatakan siap untuk mensukseskan program ketahanan pangan di daerah. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Beginilah proses produksi susu segar dari kambing jenis Etawa yang dikembangkan oleh Munir Alfanani, peternak yang berasal dari Dusun Sembung, Desa Bangsri, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Munir, untuk menghasilkan susu segar kambing Etawa yang berkualitas memerlukan proses yang panjang. Salah satunya dengan memperhatikan pola makan ternak, kebersihan kandang, dan proses pemerahan susu secara higienis sehingga susu yang dihasilkan tidak berbau perengus. Saat ini, Munir memiliki 75 ekor kambing Etawa di kandang yang berada di belakang rumahnya tersebut. Perharinya, ia mampu memproduksi susu segar kambing Etawa mencapai 14 liter. Susu segar kambing Etawa ini dijual dengan harga Rp30.000 per liter yang tersedia dalam 2 kemasan yakni 250 ml dan 500 ml.
Meski baru dijual melalui mulut ke mulut, susu kambing Etawa milik Munir sudah mencapai luar daerah seperti Surabaya, Lamongan, Kediri, dan daerah Jawa Timur lainnya. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin ada pedagang susu yang kemudian melihat kandang kami, proses pemerannya bagus, hasil kualitas susunya bagus, yang kemudian ngambil sampai kirim ke Surabaya, ke Lamongan, ke Gresik, ada ke Kediri. Alhamdulillah, kalau memang ada program ketahanan pangan, kami siap untuk mensuplai susu segar Etawa dan bagus sekali untuk kesehatan. Dalam 1 bulan, peternakan susu kambing Etawa mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Hal ini menjadi bukti bahwa potensi peternakan di Jombang dapat berkontribusi besar dalam program ketahanan pangan.